Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator ingin memandu. Saya akan memaparkan materi yaitu bahasa dan budaya suku Sasak. Yang pertama, bahasa suku Sasak. Selain bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari yang digunakan suku Sasak adalah bahasa Sasak. Bahasa Sasak ini juga dipakai oleh masyarakat Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahasa Lombok adalah salah satu keragaman bahasa Indonesia yang memiliki dialek dan aksen yang unik dan mempopuler di suku Lombok. Bahasa ini mempunyai gradasi sebagaimana bahasa Bali dan bahasa Jawa. Bahasa Sasak mirip dengan serumpun dengan bahasa Bali. Budaya suku Sasak yang pertama itu presean. Suku Sasak memiliki banyak nilai-nilai budaya bangsa yang masih dipertahankan hingga saat ini. Salah satu budayanya yang merupakan peninggalan nenek moyang suku Sasak adalah tradisi presean. Budaya presean ini merupakan sebuah pertarungan di mana pemainnya saling pukul dengan menggunakan sebuah tongkat dari rotan sebagai alat pemukul dan sebuah perisai sebagai pelindung yang oleh masyarakat Sasak biasa disebut eden. Tradisi presean berawal saat Pulau Lombok masih berbentuk kerajaan. Presean menjadi salah satu cara untuk memilih prajurit di sana. Calon prajurit akan diadu ketangkasannya terlebih dahulu atau melakukan upacara adat dari laupan emosi para prajurit kerajaan setelah mengalahkan lawan di medan perang. Ada pun beberapa versi mengenai asal-usul tradisi presean. Versi pertama menyatakan bahwa konon presean berasal dari legenda Ratu Mandalika yang bunuh diri karena melihat dua orang saling berkelahi hingga mati untuk memperebutkan cintanya. Sedangkan versi yang lain menyatakan bahwa presean timbul dari pelampiasan emosional para raja Sasak ketika akan ada atau telah selesai menghadapi peperangan melawan musuh-musuhnya. Presean juga digunakan sebagai ajang untuk memupuk rasa keberanian dan ketangguhan seorang dalam menghadapi sebuah pertarungan. Darah yang menetes ke bumi dalam pertarungan presean diyakini oleh masyarakat suku Sasak sebagai simbol turunnya hujan. Sehingga semakin banyak darah yang menetes karena sebetar rotan, maka semakin lebat pula hujan akan turun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, presean telah berkembang menjadi suatu atraksi budaya sebagai ajang promosi untuk peminat para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Yang kedua, nyongkolan. Nyongkolan adalah berasal dari kata songkol atau sondol yang berarti mendorong dari belakang. Secara kasar berarti mengiring. Dalam bahasa Sasak, dialek Petumbayan, nyongkolan adalah prosesi adat yang dijalankan apabila adanya proses pernikahan antara laki-laki dan perempuan di dalam suku Sasak. Biasanya nyongkolan akan dilaksanakan setelah proses akad nikah. Untuk waktu biasa ditentukan oleh kedua belah pihak. Ada yang meringkas dalam satu waktu, ada pula yang akan melakukan nyongkolan seminggu setelah proses akad nikah dilaksanakan. Upacara nyongkolan biasanya diikuti oleh banyak orang dan pasangan pengantin yang diarah diperlakukan seperti seorang raja dan ratu yang berjalan diiringkan oleh para pengawal, prajurit dan dayang-dayangnya. Oleh karena itulah pengantin sering pula disebut Raja Sejelo yang artinya Raja Sehari. Ada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu bahwa jika seseorang menolak untuk ikut sebagai pengiring dalam acara nyongkolan, maka suatu saat Rasul mengadakan acara nyongkolan akan banyak pula orang yang akan menolak untuk mengiringnya. Adapun proses nyongkolan sebagai berikut. Yang pertama, ngiring. Ngiring adalah berjalan dari kediaman keluarga pengantin pria menuju kediaman keluarga pengantin wanita dengan diiringi oleh keluarga dan juga masyarakat setempat yang biasanya juga diikuti oleh tokoh masyarakat, pemuka agama dan juga pemuka adat setempat. Terus ada baju adat. Yang baju adat untuk laki-laki itu dalam pakaian adat Sasak ada 6. Yang pertama itu sabuk. Sabuk merupakan mahkota yang digunakan sebagai lambang penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjaga pemikiran pemakaiannya dari hal-hal kotor dan tidak baik. Yang kedua, baju. Baju pengon merupakan pakaian adat suku Sasak yang mendapat pengaruh dari suku Jawa dengan mengadopsi model jas Eropa. Baju pengon memiliki lambang keagungan dan kesopanan. Yang keempat, mantan atau dodot. Dodot merupakan kain soket yang berfungsi untuk menjadikan keris. Yang kelima, kain dalam undangan merupakan jenis kain yang digunakan sebagai penutup tubuh. Bagian bawah yang meliputi pusar sampai batang kaki dengan ujung kaki lurus, bawah sebagai lambang kapan
pakaian adat yang merupakan kepercayaan dan keberanian dalam memperlakukan martabat pemakainya. Selanjutnya selendang umbak. Terus pakaian adat untuk perempuan itu ada pangkak, merupakan mahkota emas berbentuk bunga cempaka dan bunga mawar yang diselipkan di sela-sela pundi atau sanggul. Selanjutnya ada tangkong, merupakan lambang keagungan. Jenis pakaian ini umumnya dibuat dari bahan velour atau brokat dan dapat berupa pakaian kebaya dari bahan berwarna cerah atau gelap.